masuk ke map Sunhawk kita yang keempat. Yes, let's go. Ini dia ronde ke-10. Semakin malam semakin panas nampaknya. Garis pesawat sudah terlihat melintasi Tatmok. Dan gue masih tetap bertanya-tanya lah. Apa tuh pertanyaannya? Pertanyaannya adalah Sunhawk ini gue masih nungguin zona yang lebih menantang lagi selain zona set boy. Karena gue terlalu bosan untuk melihat zona-zona set boy. Oh, lu pengen yang ke utara jadi setengah di kau setengah di laut gitu? Iya, nggak ngarep sampai kayak gitu sih. Terlalu tinggi ekspektasi gue ya untuk di Sunhawk. Cuman gue masih pengen aja gitu ngelihat. Karena sering kali gue udah beberapa kali nge-cast PMPL dan cast turnamen-turnamen lain. Zonanya sering kali ya ke situ. Ketiga pulau itu aja. Kalau nggak ke choke point-nya Ruins, ya kalau nggak ke bootcamp, begitu aja pokoknya. Jadi lo pengen melihat zona yang rada antik lah ya? Iya, soalnya gimana pun juga Sunhawk ini chance WWCD ketika lo dapetin zona itu bakal lebih besar. Lebih besar? Apalagi kalau misalnya lo dapet high ground. Ya lo tahu sendiri lah betapa gelapnya Sunhawk dipenuhi dengan rumputan dan pohon-pohon kan ya. Betul. Jadi kalau misalnya lo udah dapet arah high ground, itu vision lo semakin terbuka lagi. Benar banget. Dan juga kali ini dari Denzel yang sedang berusaha untuk membuka visionnya sudah mulai berlari-lari ke arah depan DBS Shotgun Gaming Buddy kali ini. Tidak bisa dipungkiri. Satu peluru saja langsung knock. Yes, betul. Sudah mulai mencari-cari, harusnya sudah mulai terdengar ada suara step dari musuhnya Imam. Ini nih si Imam yang suka bersembunyi di belakang dan kali ini tidak bisa bersembunyi lagi karena sudah tertangkap oleh tim Kalsel. Yes, Hexo sepertinya mengamankan satu player dari Solsatri Imam tapi belum dipulangkan ke lobby ya. Baru knockdown, masih terjadi threat fire di sini. Rules nampaknya masih menahan untuk covering fire dari Nom, melemparkan molotovnya. Rules terus di belakang ya. Imam kayaknya udah susah banget diselamatin. Apalagi Sulsel di belakangnya ada Gorontalo loh. Wow, ada Super Rex yang dari tadi Apa memantau. di balik bukit itu, Jel? Balik Iya, bukit ya? Balik bukit. Oke, balik bukit, sip. Matanya Oke, sudah matanya. ini semakin malam semakin ngeblur ya. Iya, seperti kamera. Oke. Autofokus kadang. Benar banget. Tapi kayaknya Danzul langsung dimajuin aja nih Rules di depan. Gak bisa kemana-mana. Masih mencari mendengarkan step. Di spray aja mulu UMP. Satu player dan Rules di belakang kalah lobby. Tapi ada covering fire yang luar biasa banget. Nom sepertinya mendapatkan satu player lagi kah? Oh belum. Ternyata satu player itu adalah rekannya sendiri. Harus di revive terlebih dahulu. Imam masih belum bleeding out ya. Sedikit lagi. Imam. Imam sudah hilang? Udah, Oh belum? masih. Dibiarin menderita sama Kalsel. Ini Sulsel sudah maju lagi Imam dan di spray satu player. Datang lagi bantuan rekannya Imam. Oh dapat dua ternyata. Bri ada dari arah kanan. Tobi masih bingung mau kemana ini. Oh spray mundur dulu. Ngeflank. Udah gak ada apa lagi. Tobi tinggal sendirian nih. Satu player dari Kalsel sudah dipulangkan juga. Tobi last man standing dari Kalimantan Selatan. Lebih memilih untuk mundur saja. Iya. Gue agak bingung deh. Tadi kan Kalsel yang majuin duluan ya. Iya. Imam duluan loh direbut sama mereka. Iya kan. Tiba-tiba Sulsel ini dikejar kocak, balik ini kocak loh. banget. Iya, soalnya tadi gue inget banget Kalsel tuh tadi nge-push si Sulsel banget kan. Iya, Rules kan dipulangin juga tuh tadi. Terus tiba-tiba sekarang posisinya jadi berbalik gitu guys. Ini tuh ibarat roda kehidupan ya. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang di atas, kadang di bawah. Jadi kalau misalkan lo habis ngeras orang, jangan berharap lo nggak bakal diras balik gitu. Iya, siapa tahu kan ya malah berbalik keadaan yang kayak gini nih. Tinggal Tobi sendirian dikejar-kejar anak-anak Sulsel. Aduh, hai. Soalnya tadi bener-bener ini ya, cepet banget itu namanya karma instan. Karma instan ya. Oke, dan kita mulai bergeser kembali kameranya ke arah tim Papua. Ya, tapi ini rada beda loh Jel, Papuanya. Kok dia nggak di bootcamp ya? Nah, iya kan? Tumpian dia langsung rotasi entah udah mau ngambil bootcamp kah? Atau bahkan mereka cuma memilih untuk scraping aja. Enggak, karena kalau misalkan dia rotasi pun ini masih menit keempat. Cepet banget loh. Iya kan ya? Cepet banget kalau misalkan emang iya ngambil bootcamp. Tapi mungkin dia punya opsi lain kali ya. Opsi lain. Atau mungkin tadi garis pesawatnya tidak memadai. Soalnya tadi gue agak lupa-lupa inget juga masalah garis pesawat. Makanya dia berusaha untuk mencoba opsi lain. Karena memang yang namanya sebagai tim, kita harus punya plan A, plan B. Jadi kalau misalkan plan A nggak works, misalkan kita harus rotasi dari selatan, misalkan ternyata selatan banyak orang ataupun misalkan compound checkpoint kita udah diambil orang, ya udah kita harus punya plan B gitu, nggak bisa dipaksain. Betul. Karena segala sesuatu yang dipaksakan tidak akan baik. Nah, gitu ya. Banget ya. Tadi ini iseng banget siapa yang ngedrop first aid 2 di tengah jembatan?
Kaltim. Kaltim ya, Ya, Kaltim. nggak fokus tadi. Lucu banget dia nge-drop 2 first aid di tengah jembatan. Entah untuk ngebait atau mungkin lagi main-mainnya teman-temannya ya. Ini kali setoran. Oh setoran. Setoran first aid. Iya Ada bener yang mau ya. healing mungkin. Iya. Jadi dia udah nentuin rutenya. Iya. Nanti dia lari ke sini, bawa first aidnya misalkan 10 nih, Iya. tasnya penuh. Oke. Ada first aid lagi ditaruhin. Oh, Jadi checkpoint. checkpoint. Jadi jalur rotasi udah Bentar, ditentuin. ini mau perang apa maraton? Checkpoint. Bener juga. Seperti ini Sulut juga lagi belum ada inisiasi perang. Belum ya, masih jalan-jalannya pakai bajai. Iya. Masih enjoy tuh ya, satu kernetnya ada Ciano. Lagi traveling aja dia. Ini traveling aja ya. Lagi traveling. Dan akhirnya kali ini dia mendapatkan tempat yang mereka inginkan. Gila lewat aja bos dari Sulsel. Gak ditembakin sama sekali sama tim yang barusan dilewatin. Bakal diterobos aja lah oleh Starzea dan Brie. Yes, betul banget. Nih Stars ya dan Brie hati-hati banget kalau misalnya menggunakan Cop RB di rumputan Sunhawk. Karena yang gue tahu Cop RB ini adalah mobil yang cukup licin bannya loh kalau misalnya kita salah belok. Langsung muter. Kayak Iya bagi sih. awal-awal. Iya buat di ngepot-ngepotin kan. Soalnya kan skin McLaren. Skin McLaren. Ya anak-anak drift. Iya. Anak-anak slalom. Jadi weng gitu. Wih. Suaranya kan gurih. Itu lagi keliling mobil Oh McLaren. iya bener ya. Ya kan? Iya. Jadi buat bener. temen-temen tuh Yang warna dipantau. emas hitam itu ya Jel ya? Bener, dipantau aja tuh Instagramnya PUBG Mobile. Ada mobil McLaren asli. Original. Ori ya kan, bukan kelengkeng-kelengkeng. Itu Kelengkeng. lagi rotasi mobilnya. Iya tapi ini momen yang luar biasa banget. Potter langsung nge-spray ke AFC dan dapat satu knockdown dipulangkan ke arah lobby. Nggak tahu banget nih Potter bener-bener jadi tukang HBD di atas ya. Sayang banget loh, satu player dari Kalbar tadi lagi rotasi mau naik ke arah high ground. Ternyata teman-teman masih pada jauh ya. Masih jauh, Masih pada plus jauh juga dia banget. kayaknya nggak ngecek. Iya. Emang sniper tower ini merupakan area yang berbahaya. Kalau misalkan lagi rotasi di Sunhawk, itu harus dicek bener-bener. Betul. Karena gimana pun juga biasanya udah ada yang bersembunyi nih. Seperti Potter contohnya, dia udah bersembunyi, berjaga di sniper tower ya kan. Udah Iya, kayak iya, mercusuar gitu. Dan alhasil Kalbar harus kehilangan satu playernya. Ya dan untungnya tadi player-player Kalbar yang nge-backup fire itu hanya bisa menyicil sedikit HP dari Potter. Nggak sampai men-knock out Potter. Kalau nggak ini Benar. NTT langsung maju ngebantuin Potter nih. Dua player lagi. Bener banget. Jadi emang refleks dari Potter cepet banget, sigap banget, begitu ditembakin dia langsung ngepron begitu aja. Dan kali ini juga Roka seenggaknya dapetin informasi yang cukup penting. Kalau misalkan di bagian sniper tower itu ada manusia. Yes. Ya, dan sementara itu dia juga udah mulai nge-scouting lagi di bagian perbukitan-perbukitan ini nih yang dilakukan Roka ini adalah mencari informasi. Karena memang di bagian bukan di bagian, di game PUBG Mobile itu Yo. hampir 50% ke atas yang penting adalah informasi. Informasi karena kita harus tahu posisi di mana musuh kita berada. Kalau misalnya kita main hajar aja ya kayak yang didapatkan oleh satu player Kalbar tadi. Sebenarnya tidak main hajar aja dia. Mungkin nggak ngecek lah. Nggak ngecek dan Nggak emang ngecek detail. mungkin tidak tahu keberadaan dari seorang Potter di atas soalnya dia sana. ngepron kan Yes. di sniper towernya. Ini betul banget. Itu dia, dan sementara itu juga dari Gorontalo, bakal langsung fight aja, ada open fire dari Gorontalo menuju ke arah tim Papua, tapi harusnya Idnar masih bisa di revive. Akibat menembaki Gorontalo tadi, posisi Yes. dari Papua jadi ketahuan akhirnya. Betul banget. Gorontalo ini udah setup 2-2 yang split 2-2. Ini kalau misalnya mereka nyebrang harus setup smoke dulu Gorontalo yang keduanya. Sprek sama Average. Yes, betul sekali. Dan sementara itu juga Ghidorah sedang melakukan revive terhadap player Papua lainnya, Idnar. Tim Gorontalo sepertinya tidak bisa menyeberang. Dia pun tidak mau memanfaatkan momentum untuk melakukan penyeberangan. Ijal pun terkena tembakan-tembakan panas juga dari player-player Gorontalo. Sedikit sulit nampaknya, tapi Super X dan Average kayaknya nggak bakal bertahan terlalu lama untuk jauh-jauhan dari teman-temannya. Berusaha untuk melakukan regrouping kembali. Yes, tapi di belakang mereka itu hati-hati tuh ada tim Kalimantan Tengah. Yes, Kalimantan Tengah yang siap-siap aja nih kalau misalnya Gorontalo nggak teliti, mereka tiba-tiba bisa jadi HBD. Kan Kalimantan Tengah kan di arah low ground mereka. Untungnya Gorontalo sudah berpaling ke arah high ground. Tapi sepertinya ini Gorontalo akan langsung rotasi deh.
Oke, kita bakal lihat seperti apa. Karena tadi Gorontalo juga udah dapet informasi kalau misalkan di sebelah kiri ada orang atau mungkin Gorontalo akan banting setir ke arah kanan, kita masih belum tahu. Dan sementara itu kamera bergeser kembali ke arah tim-tim lain yang masih mencari informasi-informasi lainnya. Hope mendapatkan sebuah informasi yang cukup penting. Ada seorang Humble yang lagi loncat-loncat di atas bukit. Yes, Oh, zona kedua sudah keluar mengarah ke arah bawah dan pastinya dikuasai penuh oleh Pulau Bravo. yes betul. Dan ini akan menjadi apa ya? Mungkin apa gue harus bilang pasif gameplay biar semuanya menjadi aktif. Pasif lagi nih ya. Iya. Ntar kayak Miramar tadi. Iya. Dari early game udah langsung ada Iya. tuh yang open fire dan bahkan perang-perangan trade knock trade kill. Bener, itu dia makanya cukup menarik di Sanhok kali ini tidak ada tidak ada gameplay yang barbar sama sekali. Bermainnya bener-bener berhati-hati banget. Mungkin karena ini udah masuk ke setengah ronde di hari ini kali ya. Yes, betul banget. Lebih dari setengah. Udah ronde ke 1, 2, Udah keempat. Sekarang udah match keempat. Iya, dua udah match lebih dari lagi kan. Bener, bener, bener. Wah, jadi mereka benar-benar memanfaatkan 2 match bahkan 3 match sama ini dengan sebaik mungkin, Jil. Daripada Yes. nanti mereka sia-siakan ya. Ini kesempatannya jangan sampai terlewatkan. PMNC 2021 ini bakal menjadi peluang yang besar untuk kalian yang sangat ingin terjun ke scene esports profesional. Yes, karena sesuai motonya juga one squad, one goal. Wah, ini dia ya. Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu kan ya Indonesia. Yoi. Termasuk ini yang solo beda-beda nih nggak kenal tapi Bener. jadi satu di squad dan punya satu tujuan. Wah. Betul, tujuannya untuk menjadi pemenang di PMNC ini. Yo, Kalimantan Barat, Humble masih ada di arah bukit tentunya. Belum berani turun karena belum dapat informasi yang tepat. Ada siapakah di bawah sana? Dan pastinya teman-teman dari NTT itu masih ada di arah atas loh. Otter, Citato dan lain-lain. Ini Kalbar, Humble malah ter-take down lah. Ya, soalnya sedari tadi Humble tuh kan berada di open field, loncat-loncat juga. Ternyata sedari tadi juga udah ada orang-orang lain yang memantau. Dan Kalbar Hanzi pun harus ter-take down, positioningnya cukup jauh dari Roka. Terjadi penculikan kembali di Sanhok kali ini. Iya, Sulawesi Utara sepertinya sudah mendapatkan 2 player. Dan betul banget 2 player ya. Hanzi sudah dipulangkan ke lobby juga. Roka, akankah bisa bertahan di circle kedua kali ini untuk sampai menuju ke late game nanti? Atau bahkan harus dipulangkan juga oleh teman-teman dari Sulawesi Utara? Betul. Sementara itu jadi Valrose juga kayaknya mencari konfirmasi untuk mengecek kembali. Apakah akan ada orang-orang lain juga? Takut HBD kan? Takut HBD ya. Sanhok gitu loh. Iya. Full of surprise. Bener banget, jadi maju ke dalam rumah tuh harus pelan-pelan, dicek-cek dulu. Iya, masuk gak asal masuk buka pintu dulu. Iya. Emang harus diketok dulu pintunya. kaget. Santai, santai. Bukan pintu. Iya, tapi botol. Botolnya jatuh. Slut Hop mencari informasi ke arah bawah karena dia tahu ini masih ada satu lagi nih. Soalnya tadi nggak instan, cuman knock doang ya kan. Betul. Tapi di sini Sulawesi Selatan Star Z ngeper aja dalam kompon karena dia tinggal berdua barengan sama Bri, Imam sama Rus tadi di early game sudah dipulangkan tentunya. Ini tadi Star Z sama Bri yang ngejar balik kan ya? Iya benar. Iya kan? Tarzi sama Bri yang Terus sama ngejar Iman kan duluan udah dipulangin. benar. Tinggal benar satu banget. player tadi kan. Benar banget. Dan ini juga tim-tim lain semuanya pokoknya fokus rotasi aja dulu. Ketemu orang berusaha untuk menghindar. Kalau misalkan bisa diculik ya udah culik. Culik aja. Tapi kalau kita lihat dari tadi ya, setiap ada tim yang diculik itu nggak bakal ada inisiasi fight lanjutan. Iya, Nggak betul. bakal dicari. Kayak ya udahlah udah dapet 1 kabur lah. Yang penting dapat kill. Yang Dia nggak penting mau dapet. ngambil resiko dia dapat kill 1 tapi satu squadnya yang hilang. Enggak, jadi iya benar kayak gitu. Dia apa ya, memaksimalkan chance-nya lah, memaksimalkan chance dan mengecilkan resiko ibarat kata seperti itu. Oke, ini juga Maluku tadi udah rotasi melalui Tatmok. Tentunya Papua ada di beberapa kompon di arah low ground-nya Paradise. Bali dengan enak banget santai di Paradise Resort tanpa ada yang ganggu tuh sendiri Bali. Bahkan di dekatnya itu sudah ada airdrop terjun. Tuh Bali dapat lagi zonanya ini luar biasa. Papua, Bali, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Maluku, Kalimantan Timur sudah mendapatkan zona. Tim-tim lain yang berada di arah Tenggara sepertinya harus langsung rotasi ke arah atas deh. Wah itu sulit sih. Yang di bagian tenggara itu ada rame banget, bisa kelihatan warna-warni tadi begitu dibuka mapnya. Dan kita bakal lihat seperti apa dari area tenggara. Akankah mereka melakukan rotasi yang tidak biasa atau out of the box? Karena emang kalau misalnya udah bertumpukan kayak gitu, ibarat kata kayak cacing-cacing naga-naga kalau Pasta suka bilang. Iya.
Karena ya chance-nya kan lebih kecil. Semakin banyak tim yang menghadang lu di depan tuh semakin susah untuk bisa ditembus gitu loh barikadenya. Iya, karena terparty akan terjadi kalau misalnya rotasi terlalu lama berada di luar zona. Yes, dan gue masih belum lihat ada yang healing-healing sama sekali. Belum ada yang ngumpulin ngoleksi first aid banyak banget gitu. Betul, bahkan Hinode aja nggak punya first aid sama medkit. Ini Dia cuma punya menarik. bandage loh. Betul, tidak ada first aid. Oke. Apa nggak dibagi sama temennya ya? Oh kayaknya nebeng dulu dong, berat nih tas gue, pegel. Oh, dia raser, dia raser. Oh raser, bener ya. Oh my god, ternyata sudah ada fight yang pecah kali ini. Tiba-tiba saja sudah ada yang meledak di depan muka. Masih ada aim shot di belakang batu. Inari sudah ter-take down juga. Hope tidak ada harapan atau ada harapan. Kita masih menunggu saja karena dari Ciano juga sudah mulai melakukan setup smoke untuk memberikan harapan terhadap Hope. Ciano kali ini melakukan reload kembali dari Kaltara. Masih belum terspot juga. Hanya terdengar suara-suara tembakan. Seharusnya sih Hope di revive terlebih dahulu nih. Posisinya masih cukup aman untuk dilakukan revive. Ini udah setup yang bagus banget nih dari Sulut karena apa menutup semua vision dari Kaltara. Sedangkan satu player dari Kaltara, Inari, harus segera di revive. Kalau enggak ya bleeding out aja, sayang banget kekurangan untuk timnya. Wah. Dihajar langsung oleh Win di depan sana, ekstrim di spray tapi belum terknock out. Masih mencari vision kembali, revive-nya sudah berhasilkah ke Inari? Oh ternyata masih belum di revive. Masih 3 player aktif tentunya, ekstrim sudah low HP, hampir saja ter-take down tadi, memilih untuk ternyata dari bawah ada terparty. Sulawesi Tengah jauh, nge-spray langsung ke ekstrim yang sudah low HP tadi. Di sana smoke lagi oleh Ciano, Geo masih mencari-cari, menunggu-nunggu. Dan ternyata di sana Kaltara sudah nge-split 2-2 ya. Ya betul, soalnya seperti yang tadi Kaltara bilang, mereka akan lebih bermain ke arah positioning dan rotasi. Betul. Ketimbang harus langsung diterabas. Tapi kita lihat seperti ini ya, kali ini dari Gio melakukan disengage ya. Disengage dia langsung terobos aja ke area ban, nggak mau inisiasi fight terlalu lama. 2 temannya dibiarkan di belakang untuk mendistraksi. Weh, itu dia. Single flip, double flip, dapat poin. Iya, betul banget ya. 2 player dari Kaltara ditinggalkan. Tentunya ini harus berjuang di zona ketiga. Hope ini nunggu sendirian. Ekstrim sudah terknock out. Apakah Ciano berhasil? Sudah men-set up smoke tadi ke arah ekstrim. Apakah langsung di revive saja? Inari tertahan, sayang sekali tidak punya vehicle seperti 2 player yang tadi. Langsung saja set up smoke, mundur ke belakang, tidak ada pilihan lain karena ini zona sudah menuju zona keempat. Kalau zona keempat, kelima udah makin sakit banget DPS-nya cuy. Yes, benar banget. Dan pergerakan dari Sulut mungkin terlalu lama di luar blue zone. Itu juga akan menyia-nyiakan first aid, tapi kita lihat seperti apa. Apakah mereka bakal bisa survive atau tidak. Karena kali ini di bagian Paradise. Bali di Paradise. Cocok meong. Iya, Bali Paradise. Iya kan? Cocok kan? Resort lagi. Iya. Jadi ya Ini the udah. best, emang rumah mereka ini. Iya, lihat tuh Zen udah bikin stiker I'm coming I'm gitu coming, kan. wah. Tapi sepertinya Paradise Ahai. tidak mendapatkan zona lagi. Ini langsung ke arah barat zonanya. Wah, lihat Wah. Papua lagi-lagi dapetin zona di Dapat dalam Sunhawk. zona nih, Raja Zona kayaknya ya. Iya, rotasinya bagus banget dan ini kita bakal lihat bagaimana tim-tim lain berusaha untuk mendapatkan zonanya. Kali ini dari Pekuali sudah mulai memasak granat, dilemparkan ke depan, connect, tapi ternyata tidak cukup untuk menumbangkan seorang Oh my Starzi, God, tapi dibalas. ternyata bahasan granat dari Starzi yang harus menumbangkan seorang Pekuali dimasak dengan sangat matang dan sangat enak sekali. Dan itu dia, Ezio pun bakal langsung follow up dengan Citato kali ini berusaha untuk melakukan backup terhadap Pekuali yang masih sakit perut, merungkik, dan itu dia blind spray sedikit dan Citato akan melakukan revive terhadap Pekuali. Iya, sebenarnya banget nih ya. Walaupun tadi langsung dapat 1 player untuk Inok, lagi-lagi NTT covering fire luar biasa ya. Mendapatkan 1 Starzi tapi tidak bisa selamatkan karena teman-temannya lebih memilih untuk langsung masuk ke arah zona. Ini udah zona keempat. Zona keempat ini udah cukup update ya. Revive dikit nanti melakukan baby boy low HP di sana. Sulbar harus langsung mengadakan split yang cukup jauh. Maluku, Zurax maju ke depan karena kompon melihat 1 Neror sudah knock tapi Ding mendapatkan vision karena Zurax tidak terlalu banyak darah yang terbuang di sana. Ding akan langsung melawan Zurax. Zurax menggunakan beberapa molotov dilemparkan oleh Ding. Zurax sudah memasukkan 1 nades ke dalam, tidak menjadikan beberapa HP-nya berkurang tentunya. Yes, betul. Zurax cukup bisa menggocek pemain-pemain dari Kaltim dan kali ini masakan granat lagi-lagi sudah mulai dilontarkan ke arah depan. Itu dia Rabusta.
Tidak kena, tidak connect sama sekali dan Neror masih bisa di revive. Sementara itu Raven berada di belakang dari Zurax. Ini bakal sulit banget untuk Maluku. Apalagi di sisi lain sudah mulai terlihat ada NTT yang mulai fight dengan Kaltara. Sulbar pun demikian join the fight juga. Benar-benar dijepit kiri dan kanan. Dan apalagi Zurax masih terus-menerus memberikan pressure kepada Robusta. Robusta tapi masih cukup aman berada di pojokan. Nggak kemana-mana. Dan Zurax pun berserta Raven. Ini adalah posisi yang cukup sulit karena 2 melawan 4. Yes, bener banget ya. Apalagi satu Raven berada di open field. Ini Itu bisa dia. terjadi Oh. penculikan tentunya. Wah, langsung Dipush. dimajukan saja Zurax. Hati-hati Zurax. Tidak aman untuk Zurax, tapi Raven melihat temannya sudah terknock out satu orang. Kan gue bilang juga dari atas sana Bali Bali. mendapatkan ke arah Raven Maluku. Dipulangkan juga ke arah lobby. Yes, betul. Third party Israel, tapi kali ini Bali pun masih terus-menerus melanjutkan perjalanannya. Sementara di sisi lain ada Gorontalo juga yang berhasil untuk menumbangkan sebuah tim. Dan sementara itu Sulut juga bakal fight kali ini dari Potter. Sudah mulai bertahan juga, berusaha untuk menggocek kembali dengan Vektornya. Tapi darahnya tipis, darahnya low. Ayo healing dulu, healing dulu. Apakah ada cukup waktu untuk Potter melakukan healing? Tapi Potter masih terus lemas. Ada yang keluar. Di situ dia, Pekwali. Nice banget melakukan backup fire dari seberang rumah. Langsung saja dibakar begitu saja dan Ciano pun tidak bisa bergerak untuk melakukan penyelamatan terhadap temannya. Yes, baru banget nih 2 player dari NTT sudah terknock out. 1 player Ciano bisa langsung dimajukan, tapi NTT harus segera nge-revive dulu biar masih aman dengan 4 player ya. Citato dan Potter. Wow, ini dia backup yang luar biasa dari Pekwali tadi ketika 1 player dari Sulut sudah keluar pintu. Ternyata dia nggak sadar ada Pekwali di kompon yang sebelahnya. Yes, ini dia masakan granat yang begitu matang sudah mulai dilontarkan dari Pekwali dan berusaha untuk menghentaskan di Kunting. Pergerakan dari Ciano nggak bisa kemana-mana, diselimuti Blue Zone juga. Dan ini dia tim-tim yang masih bertahan, masih ada 9 tim juga. Sementara dari Eros masih menggunting dan mengkat rotasi dari Gorontalo bertahan di belakang pohon. Tapi Blue Zone-nya terlalu sakit. Dan Gorontalo pun harus dipulangkan juga. Ini Eros harus segera langsung masuk ke arah safe zone. Kenapa? Dia nggak punya sama sekali healingan, Jal. Bandits nggak punya, first aid medkit apalagi. Ini bahaya banget kalau misalnya dia bisa di-spray di dalam blue zone. Ini sangat Betul. membantu untuk tim yang nge-spray bisa memulangkan Eros dengan secara cepat. Nah, dan lihat ini Papua mengutus 2 orang di belakang ngejagain circle-nya supaya nggak bisa ditembus sama tim-tim lain dan sambil beriring-iringan dengan Blue Zone juga Ijal beriringan berusaha untuk masuk ke dalam circle-nya. Sementara itu juga dari Ding, oh my god, Blue Zone-nya Ini benar-benar bercanda Blue Zone Ini bercanda. kayaknya yang Jelly minta deh. Iya, lihat Kaltim berusaha untuk spekulasi circle-nya bakal ke pulau kecil, tapi Iya. ternyata enggak. Nggak. Malah kejebak. Kejebak dia di Oh pulau my kecil. Well, menarik sekali dan again dan lagi-lagi Papua kali ini berhasil untuk mengamankan circle. Tinggal gimana caranya dia melakukan kontrol terhadap circle ini yang mereka kuasain. Tapi gue suka banget setup dari Papua. Lihat Ghidorah diutus seorang diri keluar. Jadi mereka ganti-gantian. Ada yang di luar, ada yang di dalam. Yes, Jadi bener banget. tektokan. Betul banget ya. Mereka ini dari awal match kemarin memang konsisten dengan strategi nge-split mereka, Jal. Betul. Dan apalagi kali ini kalau kita lihat dari Sultra pun berada di bagian gudang, ini masih bisa sih. Dia masih ada cover juga, enak juga. Cuman masih belum tahu gimana circle berikutnya bakal berpindah. Ya ini yang enak sih Papua. Kalau udah gue bilang Papua, zonanya emang udah mereka banget. Mereka udah menguasai high ground. Kalau misalnya Sultra mau keluar, teman-teman Papua yang ada di area high ground itu bisa langsung nge-spray ke Sultra yang mau pindah. Gio dapat 1 player dari Kaltim. Neror, sayang banget ya mereka terjebak di pulau yang mereka sangka akan zona, ternyata tidak. Yes, benar banget. Sayang sekali mungkin belum jodoh sama zona ya. Belum rezeki. Belum sama rezekinya. Oke, dan semua tim harusnya mereka nungguin sih. Harusnya ini dari Sultra ini nungguin circle berikutnya kemana. Soalnya sementara ini mereka masih dapetin circle. Hanya 10 meter aja untuk bisa dapetin touchdown. Dan begitu pun dengan Kaltim kayaknya nggak bisa bertahan terlalu lama. Playzone sudah mulai merontokkan player-player dari Kaltim. Dan Papa Bos ini dapetin informasi. Dapetin informasi kalau misalkan memang ada player-player dari Papua yang berada di atas high ground tersebut. Betul banget. Tapi ini chance yang besar banget buat Papua bisa chicken lagi seperti di Oke. Sunhawk yang di match kedua tadi kan ya. Mereka udah set up, udah enak banget. 2-1-1. Walaupun mereka belum mendapatkan kill terlalu banyak.
seperti di match yang kedua tadi, tapi mereka punya chance besar untuk WCD. Ya, bisa jadi ini karena apa ya? Mungkin ini map favorit Papua apa gimana? Kita belum Bisa tahu ya. jadi. Ya karena dari tadi loh. Iya, 2 kali ya kan? 2 kali gitu loh. Apakah akan nggak back to back tapi double WWCD Double Sunhawk? WCD Sunhawk betul. Baru 5 kill, gak kayak yang pertama tadi kan Sunhawknya luar biasa tuh, sampai berapa belas sih? Ini harusnya ada satu yang heal nih. Bisa. Soalnya kelihatan di mapnya tuh cuma ada Papua sama Sultra. Enggak Iya, tahu satu jauh lagi di nih. mana. Enggak tahu di mana. Iya benar Iya, Gio. telah di Pulau Gio. Punya 9 first aid lagi dimanfaatkan oleh Gio. Yang penting bisa nyampe di posisi juga ya. Oke, dan Hijau. fightnya udah mulai pecah juga kali ini. Dari Ghidorah berhasil untuk menumbangkan satu player. Pak Papos di depan sana dan Salamon pun tertangkap. Itu dia akhir dari Sultra. Tapi Gio dari Kaltara masih bertahan di luar blue zone. Ini nggak sia-sia sih Jel. Iya, harusnya ini confirm WWCD sih Confirm untuk WWCD. Papua ya. Yes, betul banget ya. Dengan mudahnya Papua mendapatkan 2 WWCD di Sunhawk di pada hari ini. Gio nggak masalah, dia healing terus tapi dapat hashtag 2. Iya, 12 betul. poin diamankan oleh Kaltara. Betul sekali Gio. Ayo nggak apa-apa, semangat terus ya. Tapi ini udah mulai di-taunting juga oleh Ghidorah. Begitu senang ya. Begitu senang udah confirm mendapatkan WWCD juga. Dan Ghidorah dapat kill yang banyak. Dapatnya 6. 6 kill loh. 6. Wow, udah ini selebrasi aja udah. Udah. Selebrasi udah. Ayo, bisa yuk. Oke. La 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 la. La la la. Dan sebentar lagi kita bakal berteriak. Itu dia, winner chicken dinner. Untuk Papua di map Sunhawk yang keduanya, Papua tidak menyia-nyiakan ini. Mereka langsung mendapatkan WWCD yang kedua pada Sunhawk.